Jadi teman-teman semuanya, apa yang teman-teman rasain, kegalauan yang teman-teman rasain, sedihnya, penatnya, juga pernah kita alami. Tapi kenapa kita masih bertahan, kenapa kita masih menjalankan itu? لا تبكي يا صغيري لو ظله والسماء من قلبك الحريري لا تكتر الرجاء إن الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Desrika Permatasari. Dan kali ini kita akan bahas tentang bisnis. Jadi kemarin itu kita sempat tanya-tanya di story WhatsApp tentang apa ya ide yang akan kita angkat di video selanjutnya. Dan ada teman-teman yang kasih saran, namanya kita sembunyikan menjaga kode etik jurnalistik. Katanya pengalaman Mbak Ika tentang jualan. Ani kan coba-coba bisnis yang Mbak Ika juga, tapi belum sesukses Mbak Ikanya. Terkadang Ani sering down lantaran ada konsumen yang mau beli produk kita, contohnya hijab yang Ani buat. Mereka bilang gini, mahanyolai, ada bagus barangnya, dan lain-lain. Jadi terkadang suka berkecil hati kita yang jualan, padahal kan buatnya butuh perjuangan juga. Jadi teman-teman semuanya, apa yang teman-teman rasain, kegalauan yang teman-teman rasain, sedihnya, penatnya, juga pernah kita alami. Tapi kenapa kita masih bertahan, kenapa kita masih menjalankan itu? Maka kita jawab dulu. Yang pertama, alasan kita berbisnis. Jadi alasan kita berbisnis itu tidak jauh dari persoalan klasik, yaitu karena persoalan ekonomi. Jadi teman-teman semuanya, kita paham dan sadar betul bagaimana kondisi keadaan ekonomi keluarga kita. Maka kita sebagai anak perempuan yang banyak sekali kebutuhan, tidak saja kita butuh uang semester, uang kos, kita butuh makan dan lain sebagainya, kita juga butuh hijabnya, kita butuh gamisnya, kita butuh kuota internetnya, kemudian banyak sekali kebutuhan-kebutuhan lain yang rasanya itu tidak bisa kita minta secara langsung ke orang tua kita. Akhirnya itu yang membuat kita berpikir dan mencari tahu apa ya yang bisa aku lakuin. Gak mungkin nih aku cuma diam di rumah, gak ada ngelakuin apa-apa, tidak ada penghasilan, tidak ada berproduktif sama sekali. Kemudian teman-teman semuanya, sedikit cerita, dulu itu kita pernah bergabung di salah satu bisnis multi level marketing, tapi karena ketidakpahaman kita terhadap akad yang ada di sana, akhirnya kita keluar. Akan tetapi kita dapat ilmu yang sangat luar biasa dari sana. Namanya adalah ilmu kehidupan. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah katanya kita tuh sebenarnya lagi saingan. Jadi kesuksesan kita itu lagi saingan dengan umur orang tua kita. Siapakah yang akan dulu sampai? Apakah kita duluan yang sukses atau umur orang tua kita yang duluan sampai? Tentu kita berharapnya kita duluan yang sukses biar kita bisa bagian mereka. Oke, jadi yang kedua adalah kita adalah anak muda yang penuh semangat, yang tenaga lagi full-fullnya. Jadi ketika kita merasa malas untuk promoin jualan kita, maka kita berpikir, jika kita bisa bilang, aku nggak bisa, aku nggak kuat, maka sebenarnya orang tua kita juga nggak kuat. Apalagi tenaga mereka sudah dipakai sejak mereka muda, sejak kita ada. Mereka yang berkorban, mereka yang sudah habis-habisan tenaganya, dan kita lagi full-fullnya, lagi semangat-semangatnya. Masa nggak mau berlelah-lelah sedikit untuk kita juga dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Itu jadi alasan kita berbisnis itu yang harus kita pertanyakan ke dalam diri kita, yang harus kita kuatkan terlebih dahulu. Jika sudah tahu apa alasan kita berbisnis, sudah kuat, maka pertanyaan yang kedua adalah, bisnis apa yang bisa kita lakuin, bisnis apa yang sanggup aku kerjakan. Teman-teman semuanya, jika teman-teman punya keahlian, misalkan bisa menulis, tulisannya bisa dikirim ke koran nasional misalkan, dan di koran nasional mereka terima, maka teman-teman bisa dapat honor dari situ. Atau teman-teman bisa menjahit seperti yang chat kita ini, maka
itu juga amat sangat mahal, karena skill itu mahal. Nggak semua orang bisa menjahit seperti teman-teman, nggak semua orang bisa menulis seperti teman-teman. Maka jika punya skill, maka latihlah skill itu. Insya Allah ada saja pintu rezeki yang terbuka dari keahlian yang teman-teman miliki. Atau jika nggak tahu nih, mau misalkan kita punya skill tapi kayaknya nggak bisa dijadikan uang. Mungkin contoh yang pernah kita alami pribadi, alhamdulillah Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memandu acara formal, misalkan menjadi MC akad nikah. Tapi di masa pandemi ini, di masa corona ini, jasa itu nggak terpakai. Artinya kan nggak bisa menghasilkan uang, sehingga kita perlu memutar otak kita. Ya, kalau itu nggak bisa, berarti kita harus cari cara lain. Cara lainnya adalah menjadi reseller. Kalau saya pribadi, kita gabung di salah satu bisnis halal Indonesia, yaitu Halal Network Internasional, dan skincare herbal SR12, dan menjadi reseller kurma, reseller madu, dan produk-produk sejenisnya itu. Jadi ketika teman-teman sudah yakin nih, oke, aku nggak bisa nih diam aja di rumah tanpa produktif, tanpa menghasilkan apa-apa, berarti kita sudah menetapkan saya ingin berbisnis. Yang kedua adalah carilah apa kira-kira bisnis yang bisa teman-teman lakuin, yang sanggup kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, cara istiqomah ketika nggak ada yang beli atau lengang pembeli, kemudian ketika diremehin orang lain atau dicerca dengan pernyataan-pernyataan yang melemahkan semangat kita, atau ketika kita ngerasa nggak ada untungnya, malah bisnis ini malah membuat kita rugi. Jadi cara mengatasi ini adalah ketika nggak ada yang beli, maka teman-teman semuanya yakinlah, ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha, Allah nggak akan sia-sia. Ketika kita menawarkan mungkin ke 100 orang jualan kita, nggak mungkin 5 orang nggak ada yang beli jualan kita. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Pasti ada yang beli, Allah pasti akan ada yang beli jualan kita, asal kita mau berikhtiar. Yang kedua, diremehin orang lain atau diserang dengan pernyataan-pernyataan yang melemahkan semangat kita. Misalkan, kok mahal banget ya di sini jilbabnya, misalkan di tempat lain aja aku beli 100.000, kok kamu jualnya 130.000, dan pernyataan lainnya. Maka kita tanamkan dalam hati kita, ya udah, kalau kamu merasa di sini mahal, berarti kamu bukan pangsa pasarku, gitu kira-kira. Jadi jangan kita langsung down kemudian berhenti jualan. Itu berarti kita tidak sanggup untuk melewati perjuangan-perjuangan kesedihan dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga, nggak ada untung-untungnya. Teman-teman semuanya, ketika kita memulai perjalanan bisnis kita, apapun itu, nggak cuma bisnis, pasti semuanya diawali dengan pengorbanan, perjuangan, nggak ada untungnya. Contohnya, kita rugi dari segi tenaga, kita rugi dari segi perasaan, misalkan kita rugi dari segi waktu dan lain sebagainya. Dan perjuangan ini nggak hanya kita sendiri yang mengalami, tapi pebisnis hebat lainnya, entrepreneur sukses lainnya, mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Bill Gates dengan Microsoft-nya juga pernah merasakan itu. Kemudian Jack Ma, yang seorang yang pendiri e-commerce terbesar Alibaba, juga merasakan perjuangan yang sangat sakit seperti itu. Masa kita yang baru awal langsung menyerah gitu. Jadi semoga semangat ini nggak cuman bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, tapi juga bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena menyampaikan itu amat sangat gampang, tapi mengamalkan apa yang kita sampaikan juga teramat sulit. Dan terakhir adalah agar kita mendapatkan rezeki dari Allah yang Maha Kaya adalah mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan takwa. Karena barang siapa yang mendekat
meningkatkan takwanya, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Demikian saja, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas banyak sekali salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.